Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum lembaga mengenai pencatatan kewajiban pada SKPD yang akan saya keluarkan besok untuk PAS. Oke, sebelum kita masuk ke materi, silakan buka dulu bukunya di halaman 2. Nah, di situ bisa kalian lihat ada yang berjudul pencatatan kewajiban SKPD. Nah, di situ terlihat bahwa pencatatan kewajiban di SKPD ada 2, yaitu yang perlu dicatat adalah utang belanja barang dan jasa di halaman 2 dan utang belanja modal di halaman 4. Nah, pada utang belanja barang dan jasa sendiri ada dua pendekatan untuk pencatatan jurnalnya, yaitu pendekatan beban dan pendekatan aset. Untuk pendekatan beban dicontohkan pada halaman 2, silakan dilihat. Oke, di sini dicontohkan ATK untuk barang yang dibeli. Nah, ATK ini kan langsung digunakan pada kegiatan, karena itu dia menggunakan pendekatan beban. Nah, pendekatan beban untuk jurnalnya saat membeli barang yaitu beban persediaan pada utang belanja ATK. Ini karena barangnya ATK jadi belakangnya ATK ya. Nanti kalau barang yang lain jadi diganti nama barang yang lain. Nah, kemudian dia kan itu kan belum bayar karena itu utang. Ada soal lagi di tanggal selanjutnya, yaitu bendahara pengeluaran melakukan pembayaran. Nah, saat melakukan pembayaran di situ dilihat bahwa pendekatan beban pasti menggunakan metode langsung atau diterbitkan SP2DLS. Karena menggunakan metode langsung dan diterbitkan SP2DLS, maka jurnalnya adalah utang belanja pada RKPPKD. Nggak hanya itu, dicatat juga pada jurnal LRA dengan pencatatan belanja pada perubahan SAL. Oke, saya ulangi sekali lagi, untuk pendekatan beban digunakan pada barang-barang yang langsung digunakan, tidak pakai disimpan dulu. Kemudian, untuk pendekatan beban, jurnalnya adalah beban persediaan pada utang, dan saat pembayaran dia menggunakan metode langsung, yaitu utang belanja pada RKPPKD, dan di jurnal lagi ke LRA, yaitu belanja pada perubahan SAL. Kita lanjut untuk pendekatan aset. Pada pendekatan aset, kalian bisa lihat di contohnya halaman 3. Nah, di situ barang yang dibeli adalah obat-obatan. Nah, untuk obat-obatan kan ini disimpan dulu ya, gak langsung digunakan. Kecuali kalau saat itu ada yang sakit, maka baru diambil untuk dikonsumsi. Karena itu dia menggunakan pendekatan aset. Nah, di pendekatan aset, jurnalnya tanpa kata beban di depan. Kalau tadi yang pendekatan beban persediaan pada utang, kalau pendekatan aset langsung persediaan pada utang belanja. Oke, bisa dipahami ya. Kalau pendekatan aset persediaan pada utang, kalau pendekatan beban persediaan pada utang. Kita lanjut, pada saat pelunasan, pendekatan aset menggunakan mekanisme ganti uang atau GU. Karena itu di situ dituliskan di soal bendahara pengeluaran melakukan pembayaran atas pembelian obat-obatan melalui mekanisme GU. Karena menggunakan mekanisme GU, maka jurnalnya adalah utang belanja pada kas di bendahara pengeluaran. Nah, saya ulangi, kalau yang tadi pendekatan aset kan menggunakan metode langsung. Kalau langsung utang belanja pada RKPPKD, kalau pendekatan aset menggunakan mekanisme GU, pencatatannya utang belanja pada kas di bendahara pengeluaran. Kemudian jangan lupa untuk mencatat ke jurnal LRA, yaitu belanja pada perubahan SAL. Kalau ini sama, tidak ada bedanya dengan pendekatan beban. Oke, kita lanjut ke utang belanja modal. Untuk utang belanja modal, contoh soalnya di halaman 4 ya. Nah, di situ contoh soalnya adalah membeli mobil dinas. Nah, jurnal yang dicatat saat pembelian langsung nama barangnya. Jadi langsung kendaraan dinas bermotor pada utang belanja. Kalau yang tadi kan pakai beban persediaan atau persediaan. Kalau yang ini langsung nama kendaraan dinas bermotor. Nah, pencatatan saat pembayaran tergantung soal ya. Untuk ini kan soalnya
diterbitkan SP2DLS, jadi dia menggunakan metode langsung. Karena menggunakan metode langsung, jurnalnya adalah utang belanja pada RKPPKD. Seandainya nanti menggunakan mekanisme GU, maka pencatatannya adalah utang belanja pada kas di bendahara pengeluaran. Diperhatikan dengan baik. Selanjutnya ini adalah ringkasannya ya. Untuk jurnal, dilihat dulu. Jurnalnya menggunakan pendekatan beban atau pendekatan aset. Kalau menggunakan pendekatan beban, dia pencatatannya beban persediaan pada utang belanja. Sedangkan jika menggunakan jika jurnalnya menggunakan pendekatan aset, maka pencatatannya adalah persediaan pada utang belanja. Terus, untuk pencatatan jurnal utang belanja modal, seperti yang saya katakan tadi, nama barangnya langsung pada utang belanja. Nah, kemudian untuk pembayarannya, jurnal saat pembayaran juga dilihat. Jika di soal menggunakan SP2DLS atau diterbitkan SP2DLS, maka dia menggunakan metode langsung atau metode LS. Jika menggunakan metode LS, maka pencatatannya utang belanja pada RKPPKD. Tapi kalau jurnal pembayarannya menggunakan GU, maka pencatatannya adalah utang belanja pada kas di bendahara pengeluaran. Nah, untuk barang modal, jurnalnya mengikuti soal. Jadi nanti kalau soalnya LS, berarti pakai metode langsung utang pada RKPPKD. Kalau soalnya GU, pakai metode GU utang pada kas di bendahara pengeluaran. Oke, untuk hacknya, kalian lihat soal ini yang ada di halaman 5 buku kalian. Nah, saat mengerjakan soal tidak perlu melihat di transaksi pertama. Contohnya ini di A dan B. Kalian langsung lihat di B-nya. B kan saat pembayaran untuk pembelian barang di transaksi A. Nah, itu kalian lihat diterbitkan SP2DGU. Ganti uang kan? Untuk ganti uang pasangannya adalah pendekatan aset. Maka di tanggal 1 atau di transaksi A itu pasti menggunakan pendekatan aset. Nah, saat menggunakan pendekatan aset, seperti yang saya katakan tadi, pencatatannya adalah persediaan, di situ bahan pembersih, persediaan bahan pembersih pada utang belanja bahan pembersih. Oke, untuk yang B, dia menggunakan mekanisme ganti uang, maka pencatatannya adalah utang belanja bahan pembersih pada kas di bendahara pengeluaran. Kemudian dicatat ke LRA, belanja bahan pembersih pada perubahan sal. Lanjut ke transaksi C dan D, gak usah dilihat transaksi C-nya, kita langsung ke transaksi D. Dia menggunakan SP2DLS, maka pakai mekanisme langsung. Karena menggunakan mekanisme langsung, maka transaksi C pasti menggunakan pendekatan beban. Di pendekatan beban, jurnalnya adalah beban persediaan seragam dinas pada utang belanja seragam dinas. Lalu untuk yang transaksi D, karena menggunakan SP2DLS mekanisme langsung, maka pencatatannya adalah utang belanja seragam dinas pada RKPPKD. Kemudian di jurnal ke LRA juga, belanja seragam dinas pada perubahan sal. Lanjut ke bagian E, di situ pembelian motor. Kalau motor berarti barang modal, jadi menggunakan yang utang bahan modal. Karena barang modal, maka pencatatan jurnalnya adalah langsung nama barangnya. Di situ masih motor ya. Jadi kendaraan dinas bermotor pada utang belanja kendaraan dinas bermotor. Nominalnya dilihat itu diperhatikan, dia kan 2 buah, jadi 15 jutanya dikali 2 dulu, baru dimasukkan nominalnya. Lalu untuk pembayaran, dia menggunakan SP2DLS, maka langsung dicatat utang belanja kendaraan dinas bermotor pada RKPPKD, LS RKPPKD ya, kalau GU kas di bendahara pengeluaran. Oke, sekian hack dan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dipelajari dengan baik, yang kurang paham bisa langsung chat saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.